Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Zaini Sulaiman di Liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, dalam rangka menyambut Haul Masyayikh dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, pada kali ini terlaksana silaturahim nasional Lembaga Pendidikan Cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Silaturahmi Nasional Pendidikan Cabang dalam rangka menyambut Haul Majmu' Masyayikh dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo berlangsung dengan penuh kehikmatan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 113 utusan lembaga cabang dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus pengembangan pendidikan luar pesantren yang bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi serta memperkuat ukhuwat antar lembaga yang menjadi momentum berharga di setiap tahunnya, khususnya di Haul Majmu' Masyayikh dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Acara pada kali ini diawali dengan pembukaan tawasul bil Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan Yasin yang dipimpin oleh Haji Hamdun, diteruskan dengan pembacaan tahlil oleh Dr. Kiai Haji Hashim Romi. Setelah itu disusul dengan sambutan oleh Kepala Bidang Pendidikan, yakni Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPDI. Perlu kami informasikan juga, khusus untuk kegiatan Haul Majmu' Pondok Pesantren, memang yang paling banyak mengisi kegiatan rangkaian Haul Majmu' adalah bidang pendidikan. Jadi mulai tanggal 2 November kita sudah Festival Ilmiah Sain Ma'had, itu selama 10 hari. Kemudian ada haflah ikhtitam dirosah kemarin dilaksanakan di aula, itu Madrasah Hidayah dan Amsilatuna. Kemudian tadi malam 2 sekaligus, yaitu Basul Masail Putra dan Lailatul Qiraah Putra. Putri yang kemarin pagi Basul Masail, lalu tadi malam juga Lailatul Qiraah. Jadi itu semua di bawah bidang pendidikan. Kemudian pagi ini lembaga pendidikan cabang. Makanya kami dengan kru yang terbatas harus menyiapkan semua kegiatan-kegiatan besar di pondok pesantren. Alhamdulillah semuanya berjalan. Pagi ini puncaknya, jadi puncak kegiatan lembaga bidang pendidikan. Jadi lembaga pendidikan cabang ini masuk terakhir rangkaiannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal yang ini menjadi harapan pengasuh dan selanjutnya nanti harus kita tindak lanjuti di lingkungan masing-masing lembaga pendidikan cabang. Yang pertama, jika santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo masuk ke pondok pesantren, itu ada maharnya. Santri baru itu ada mahar, yaitu membaca sholawat Fatih 10.000 setiap santri baru, dibaca sampai dengan selesai. Jadi waktunya tidak terbatas. Santri baru masuk bisa 15 hari, bisa 1 bulan menyelesaikan bacaan mahar sholawat Fatih. Begitu selesai, distorkan ke kepala kamar, lalu dengan kepala kamar bersama menghadap ke pengasuh untuk menyampaikan bahwa maharnya sudah selesai. Jadi begitu, diadati sampai seperti itu. Oleh karena itu beberapa waktu kesempatan tahun ini juga beliau berharap bagaimana mahar sholawat Fatih itu juga dilaksanakan oleh santri-santri beliau di lembaga pendidikan cabang, karena seluruh siswa di lembaga cabang adalah santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Walaupun jumlahnya tidak sama, umpamanya 1.000, bertahap, umpamanya 1.000 dulu anak-anak dibebani untuk bisa membaca sholawat Fatih, sehingga guru-gurunya, wali muridnya kalau bisa juga suruh ikut baca, sehingga nanti jumlahnya tidak terlalu jomplang dengan sini. Dan laporan tentang hasil bacaan surat Al-Ikhlas dan Khatmil Quran oleh Ustadz Ahmad Baihaqi MHI.
Ustadz Mu'alim SHI SPD yang merupakan tim Syawarikul Anwar menjelaskan tata cara mengamalkan Syawarikul Anwar dimulai dari pengamalan hizib dan wirid hingga gerakan yang harus dilakukan saat bacaan tertentu. Sebagai puncak acara dilakukan pemberian ijazah Syawarikul Anwar oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi kepada seluruh hadirin. Beliau juga menyampaikan mau'idhah hasanah dan menutup acara dengan doa. Kita melaksanakan pertemuan antar lembaga cabang di bawah naungan pondok pesantren yang kita cintai ini, selain memperkokoh hubungan batin kita kepada almarhum ini, setidaknya secara fisik dalam setahun sekali kita hadir untuk mendapatkan nadrah beliau, pandangan batin beliau secara dekat, secara fisik, dengan harapan batin kita pun semakin kuat. Sebagaimana kisah Sayyidina Bilal bin Rabah yang sudah lama mungkin tinggal di negeri Syam, dirawi Nabi dalam mimpi karena sudah lama tidak ziarah ke Madinah. Nabi menegurnya dalam mimpi, "Ma hadzal jafa ya Bilal?" Apa sikap jafa itu? Sikap jauh, seakan tidak berhubungan baik. Ya Bilal, wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal terperanjat dan merasa tertegur, saya harus datang segera ke Madinah untuk meluapkan kerinduan sekaligus menepati apa yang ia temui dalam mimpi itu. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya sebatas Fatihah, tawassul, tetapi ada pertemuan fisik meskipun kita sebatas melihat makbarah beliau, askar beliau, batu nisan beliau, tetapi ada kedekatan yang semakin terasa secara zahir untuk menguatkan hati. Yang kedua, bahwa pertemuan ini adalah evaluasi tentunya dengan berbagai dinamika yang kita temui dalam mendampingi tumbuh kembang anak didik, para santri, para siswa-siswi murid-murid kita di masing-masing lembaga, yang tidak lain adalah seluruhnya umat baginda Nabi Muhammad. Kita punya tanggung jawab moral, bukan hanya kepada orang tua mereka, bukan hanya kepada lembaga di mana kita berkhidmat, bukan hanya kepada para almarhumin di mana lembaga kita dinisbatkan sebagai lembaga cabang, bukan hanya kepada Kiai Samsul Qasim, tetapi langsung kita sebenarnya kita menjadi pada pemilik umat ini. Siapa yang sebenarnya memiliki umat ini? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus saling menguatkan, jangan sampai di antara kita ada yang khianat dalam menjalankan amanah ini, khianat dalam persoalan tanggung jawab keilmuan, khianat dalam persoalan administrasi pengelolaan lembaga, khianat dalam persoalan salah tujuan untuk membawa mereka pada kepentingan pribadi kita. Contoh, ingin kita dihormat oleh mereka semata-mata diri kita sebagai kiai, sebagai bunyai, sebagai pimpinan lembaga, padahal jabatan itu adalah titipan dari pemilik umat ini. Setiap individu yang diberi tugas untuk mendampingi umat ini sebenarnya adalah pinjam pakai jubah kebesaran baginda Nabi. Tidak ada satupun ulama yang kemudian secara sosok pribadi beliau adalah pribadi seutuhnya, tidak, tapi hanya melanjutkan peran tugas para salafus saleh. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, sangat senang dengan adanya pertemuan rutin setiap tahun lembaga-lembaga cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kami sendiri dari Aceh yang saat ini sedang membina dan merintis beberapa
lembaga, ada 2 pondok pesantren di Melabuh dan di Nagan Raya, merasa terharu dan sangat senang dengan adanya pertemuan tahunan ini. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya menyambungkan amaliyah dengan Sukorejo sebagai lembaga pusat, kan tetapi juga ada sambungan ilmiah, transfer of knowledge, bagaimana praktek terbaik dari pondok pusat, baik di tingkatan lembaga cabang yang sangat mendasar seperti TPQ misalnya, kemudian Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan lain sebagainya, sampai ke perguruan tinggi dan Ma'had Ali. Karena kami yakin Pondok Sukorejo adalah pondok yang terbaik, sehingga metodenya pun dapat dibagikan kepada lembaga-lembaga cabang yang lain. Misalnya ada metode Al-Barki untuk membaca Al-Quran, kemudian ada metode Amsilati atau Muyassar dalam metode mudah membaca kitab kuning. Semua itu kami rasa sangat bermanfaat jika ditransfer kepada lembaga-lembaga cabang untuk menjadikan lembaga cabang juga lembaga-lembaga yang unggul. Itu harapan kami, mudah-mudahan pertemuan rutin tahunan ini bisa terus diselenggarakan dan disempurnakan untuk kebaikan lembaga-lembaga cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo di seluruh Nusantara. Kami dari bidang pendidikan yang menangani khusus pendidikan lembaga cabang yang disingkat dengan PPLP, Pengembangan Pendidikan Luar Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yang tercatat di dokumen kami ada kurang lebih 150 lembaga cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur secara keseluruhan, kemudian Bali dan juga Lombok, termasuk beberapa kepulauan-kepulauan seperti halnya di Kalimantan Selatan, di Kepulauan Pamas, Makassar. Harapan dari kegiatan ini bagaimana seluruh lembaga pendidikan cabang yang tersebar di berbagai daerah itu untuk merekatkan bagaimana lembaga cabang terus memberi motivasi kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan ini. Hari ini kami mengadakan kegiatan ini, persiapannya kurang lebih sekitar 3 hari dengan mengundang seluruh pimpinan cabang, mulai dari ketua yayasan, pengasuh, kepala madrasah, kepala sekolah, sehingga semuanya yang hadir pada saat ini kurang lebih 113 pimpinan lembaga cabang, baik ketua yayasan dan juga pengasuh dan pimpinan lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Kemudian yang disampaikan oleh pengasuh, kita harapkan bagaimana lembaga cabang menjadi corong kepada masyarakat nantinya, sehingga pesantren menjadi benteng, menjadi lembaga pendidikan yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat. S3 TV melaporkan.